Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema terobosan atau breakthrough, atau sebuah dobrakan atau sebuah inovasi yang terjadi dalam setiap hidup kita. Dan saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami terobosan. Oleh sebab itu mari kita belajar, kita baca dari firman Tuhan sebagai dasar daripada setiap kebenaran yang kita terima. Dan kita baca dari Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tahu bahwa Yosua adalah penerus daripada Musa. Setelah Musa dipanggil oleh Tuhan, maka selanjutnya Yosua lah yang harus memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi untuk masuk ke tanah Kanaan itu tidak mudah Bapak Ibu. Yosua harus berhadapan dengan banyak bangsa, dengan banyak proses yang harus dihadapi. Nah, firman Tuhan secara sederhana kepada Yosua, untuk Yosua bisa membawa bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka setidaknya ada 3 hal yang kita temukan di sini, yaitu yang pertama adalah Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Jadi Yosua harus menguatkan, meneguhkan hatinya supaya tidak lemah, supaya tidak menyimpang. Dan bukan hanya menguatkan, meneguhkan hatinya, tapi harus bersungguh-sungguh. Banyak kali kita kurang bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan hati kita, teguhkannya, artinya tidak bergeser, karena ada banyak hal yang membuat kita bisa bergeser. Tetapi siang hari ini, mari kita kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, sehingga hati kita tidak bergeser. Bergeser dari mana? Jangan bergeser daripada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat jelas sekali kalau kita baca, di situ dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bukankah pokok anggur adalah Tuhan sendiri? Kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita teguh, kita tidak bergeser, maka pasti kita tidak akan menyimpang. Nah, demikian yang terjadi dengan Yosua. Karena Yosua dia menguatkan hati, dia teguh hatinya, dia tidak menyimpang, dan semua itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka kita bisa melihat bagaimana Yosua bisa membawa orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Yosua harus berhadapan dengan orang-orang yang ada di Yeriko, orang-orang Ai yang dikatakan firman Tuhan yang badannya besar-besar, tinggi besar. Tapi Yosua mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saudara, harus kita ketahui bahwa terobosan itu bukan cuma kerinduan kita. Terobosan terjadi dalam hidup kita itu adalah kerinduan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan yang menginisiasi, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menetapkan Yosua, Tuhan yang memanggil Yosua, sehingga Yosua dipilih dan kemudian Yosua diarahkan oleh Tuhan. Untuk mengalami terobosan, ikutilah arahan daripada Tuhan. Dan kita belajar dari Yosua, yaitu Yosua menguatkan
dan meneguhkan hatinya, dan kemudian secara sungguh-sungguh, dan kemudian yang ketiga adalah Yosua tidak lupa kepada perkataan firman Tuhan. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati. Jadi ternyata dengan menguatkan dan meneguhkan hati dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tujuannya adalah supaya bertindak hati-hati. Jadi ternyata Bapak Ibu, tiga hal itu tujuannya supaya bertindak hati-hati. Karena dengan bertindak hati-hati, maka pasti goalnya akan dicapai, pasti dobrakan terjadi, pasti terobosan terjadi, pasti breakthrough terjadi. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita rindu mengalami terobosan? Tuhan adalah penginisiatif yang menginisiasi terobosan terjadi dalam setiap aspek hidup kita, baik di keluarga, baik di pelayanan maupun di pekerjaan atau di bisnis. Tuhan rindu kita mengalami kemajuan, mengalami inovasi, mengalami hal yang baru, mengalami terobosan. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita belajar lewat apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua. Bagian daripada Yosua adalah dia menguatkan, meneguhkan, dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua, selamat mengalami terobosan. Haleluya. Amin.